Ye Xiaotian, lulusan Universitas Kedokteran. Karena tak ada jarum, dia tak bisa masuk RS. Miskin, gak ada koneksi, jadi cuma bisa tinggal di desa Kingsan. Hidupnya susah. Bahkan untuk tempat tinggal, dia cuma bisa tinggal di rumah janda cantik, Suyurong. Kakak ipar. Xiaotian, kamu bikin aku kaget. Kakak ipar, kamu lembut banget. Yi Jiaoshen, tangkap dia buat aku. Kalian ngapain? Lepaskan dia. Ngapain sih lepaskan aku? Ngapain? Ibumu udah jual kamu ke aku. Ngawur, aku udah menikah. Sialan. Lihat baik. Mahar 200.000. Tercantum jelas di kertas. Top banget. Malam ini aku mau nikah. Lepaskan aku. Lepaskan kakak iparku. Feng Dezi brengsek. Ada masalah lawan aku. Dia selingkuhanmu? Sial, mau mati ya? Bunuh dia buat aku. Xiaoshen. Pergi. Xiaoshen. Iba ya sama dia. Biar dia lihat aku permainkan kamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini. Di mana ini? Ini di cincin tabib langit keluarga Ye. Cincin tabib langit. Cincin tabib langit klan Ye. Berisi semua ilmu pengobatan dunia. Luas bagaikan lautan. Kamu aktifkan cincin ini, dapatkan warisan 3000 tahun keluarga Ye. Warisan 3,000 tahun. Apa maksudnya? Ingat, lakukan kebaikan. Harumkan nama Yi dan bantu orang banyak. Pergilah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan dia. Dasar bocah. Aku. Aduh, Feng Dezi. Aduh. Kontrak. Aku punya kontrak. Pernikahan resmi. 20 hari lagi adalah hari nikah. Kalau Suyurong tak mau nikah, kamu harus ganti 200.000 uang mahar. Nikahnya masih 20 hari lagi. Kenapa kamu datang sekarang? Aku 20 hari lagi baru kasih 200.000. Sekarang kita pergi kontrak, cepat. aduh, sakit. Kakak ipar. Kamu nggak apa-apa. Tenang aja kakak ipar. Orangnya sudah aku usir. Kenapa ibuku begitu sih? Jelas-jelas aku sudah nikah. Suamimu meninggal saat menikah karena minum. Kamu masih suci. Mungkin ibumu mau duit lebih banyak. Dia pikir aku mesin uang. Kakak ipar, kamu luka. Biar aku periksa luka kamu. Kakak ipar, pinggangmu udah gak sakit kan? Masih mikirin soal 200.000 itu? Xiaotian, aku. Hei, tenang aja. Urusan duit biar aku cari cara. Selama aku di sini, nggak ada yang bisa ambil kamu. Cincin tabib keluarga Ye. Merangkum ilmu pengobatan dunia. Sangat luas. Cincin tabib keluarga Ye. Nggak nyangka cincin dari kakek ini ternyata sekeren itu. Barusan aku pakai ilmu dari dalamnya. Mudah sembuhin kakak ipar. Resep di cincin tabib ampuh banget. Jauh lebih manjur dari yang di pasaran. Kalau mau kumpulin 200.000 buat kakak ipar, harus andalkan ini. Cari modal dulu deh.
Huzi, Tian, kenapa nggak ketuk pintu sih? lagi ngapain kamu? Kayak maling aja. Nonton yang aneh-aneh ya, ngilangin haus kah? Mau ketemu aslinya nggak? Mau. Ayo, ayo. Huzi, aku pergi ya, nggak usah nganter. Tian, tabungan di mana nih? Udah terima duit, janji bantu aku ketemu Xiao Ying ya. Santai aja, aku pergi. Beliin kakak ipar baju dulu deh. Bikin lagi beberapa sampel obat, kaya raya sebentar lagi. Si Rugi sekarang jadi berani. Bos Feng saja dia berani lawan. Itu maunya dia, bukan ibu. Dia suamimu, tidur sama kamu wajar. Ngapain pura-pura? Suamiku sudah meninggal. Gua kasih tahu, uang mahar dari Bos Feng itu udah gua terima. Mau gak mau, kamu harus nikah. Jangan banyak omong. Cepat kasih uang. Uang apa? Yupeng mau beli HP baru. Sebagai kakak harusnya kasih sesuatu dong. Abis libur kalian tiap hari minta duit. Aku udah nggak punya uang. Bilang aja nggak mau kasih kan? Aku cari sendiri. Duitnya ada di aku. Ada duit buat cowok lain, tapi nggak buat ibu kandung. Percuma gua besarin kamu. Uang itu nikmat ya. Pergi. Cepat pergi. Dasar anjing. Gua nggak bakal selesai sama kamu. Kakak ipar, biar gua lihat lukamu. Kok ajaib? Baru dipakai sebentar aja bekas lukanya hilang. Ini obat apa sih? Xiaoshen. Kakak mau tunjukin sesuatu. Kita bakal kaya nih. Hari ini penentunya kita bisa dapat duit nggak? Kakak ipar. Pagi. Aku ada urusan mau keluar dulu. Kepala desa kita terkenal sangat pelit. Kamu minta dia cari uang. Tenang saja. Aku punya cara sendiri. Hei, kepala desa. Kepala desa. Ngapain kamu kesini? Obat yang kamu minta sudah jadi. Yi Xiang, jangan bohongin aku ya. Beneran, kamu kasih aku obat apa sih? Tentu aja itu barang bagus. Gimana, manjurkan? Hei, Obat ini sekali pakai, efeknya tahan 2 jam. Aku masih punya kalau mau. tinggal bilang harganya. Aku nggak mau uang. Kepala desa, aku cuma minta tolong. Bantu aku ke perusahaan obat kota. Bos Xiao. Bos Xiao, Bos Xiao. Maaf. Sudah nunggu lama ya. Selamat datang di desa Kingshan. Kepala Desa Y, kami mau diskusi kerjasama. Nggak usah terlalu formal, bicara aja biasa. Ah, ini mending jangan deh. Biar kelihatan sopan. Siapa pemimpin yang buat kepala desa sampai segitunya? Kamu nggak tahu juga? Putri keluarga Xiao, nona besar keluarga Xiao, bos besar grup Xiao, pembeli utama obat dari desa kita, pemborong obat terbesar di desa kita. Jadi ternyata dia, Silakan ke sini. Bos Xiao. Gangguan cairan tubuh, dingin energi tersumbat. Kamu punya masalah rahim dingin kan? Kamu siapa? Kok kamu tahu? Saya kerja di bidang ini. Yi Xiaoshen, ngomong apa sih kamu? Yi Xiaoshen, ngomong apa sih kamu? Maafkan dia, Bos Xiao, dia dokter desa kami. Pengetahuannya pas-pasan soal medis. Jauh dibanding dokter pribadimu. Jangan didengar. Aku ngaco. Pak Kades,
Ini ilmu setengah-setengah. Yi Xian, kamu permalukan aku di depan umum. Karena kamu cantik, Bos Xiao. Cuma saran buatmu. Akan ada hujan deras dan petir, jangan kehujanan. Bisa makin parah dinginnya. Bisa bahaya banget. Tiangge, kamu bikin marah Pak Kades. Juga Bos Xiao. Tunggu aja. Si cantik Xiao itu pasti bakal minta bantuan aku nanti. Maaf Pak Xiao. Hari ini aku lagi gak enak badan, maklum ya. Tunggu nanti kalau efek obatnya hilang. Kita bahas soal kerjasama lagi. Oke, ayo silakan duduk. Kamu istirahat dulu, aku pulang dulu ya. Maaf. Yi Xian. Dasar brengsek, tunggu saja kau. Bikin aku emosi. Di desa Kingsan gak ada orang baik. Nona, tenanglah. Desa miskin, orangnya gak bener semua ya. Hujannya juga aneh banget. Padahal tadi cerah banget. Tapi, Kenapa? dokter desa bilang Anda gak boleh kena hujan. Kamu percaya omongan si bajingan itu? Nona, Beneran udah gak sakit. Udah gak dingin juga. Malah hangat sekarang. Penyakit Nona disembuhkan obat tradisional dan teknik pijat. dasar mesum kamu. Bro katanya mau cariin aku Xiaoying. Uangnya udah kuberi. Tenaga juga udah kubantu. Xiaoyingnya mana? Huzi bersakit-sakit dahulu, baru dapat pacar. Duit dari jual jamu segini. Cukup buat jadi top supporter Guo Xiaoying. Halo. Apa? Bro. Su Yuyong. Ye Xiao Tian gak ada. Dia bikin tanganku patah. Besok ku bakar rumahmu. Feng Dezi, kamu makin keterlaluan. Gak ada aturan. Gua aturannya. Hari ini bukan cuma bakar rumahmu. Gua juga mau tidur sama lo. Feng Dezi, lo tunggu aja gua dateng. Oke, Yi Jiaoshen. Gua di sini nunggu lo. Panggil aja pacar lamamu buat nolong lo. Kakak ipar, kamu ke rumah Yuking, aku nyusul. Hancurin sekencengnya. Feng Dezi, Bikin dia mampus. Jangan deketin aku, maju lagi. Bakal gua bakar ini. Ampuni aku. Aku salah, nggak bakal ulangin lagi. Aku nggak mau uang, aku sadar salah. Tolong maafin aku. minum itu. Bisa mati lo. Minum. Dengar ya, aku orang grup Xiao. Kalau lo begini, mereka nggak bakal biarin lo. Pak Xiao, tolongin saya. Pak Xiao, selamatkan saya. Pak Xiao, tolong. Pak Xiao, tolongin saya. Pak Xiao. Bos Xiao, Anda mau membelanya. Xiao Tian jangan salah paham. Bos Xiao kesini buat konsultasi medis. Kamu Feng Dezi kan di atas mejaku? Ada banyak surat laporan tentang pelanggaranmu. Sekalian saja hari ini kita selesaikan. Bukan begitu. Bos Xiao, aduh, Bos Xiao. Anak ini mau bunuh saya. Feng Dezi. Pergi. Tunggu. Bersihkan dulu baru pergi.
Nona kena dingin di rahim, sudah bertahun-tahun menderita. Dokter ahli kota juga nggak bisa. Kamu beneran bisa? Kalau nggak percaya, ngapain cari saya? Aku percaya, kamu bisa langsung tahu masalahnya. Berarti kamu bisa sembuhin. Bos Xiao memang hebat. Kondisi rahimmu parah. Harus dibius total dulu, baru diobati. Selain itu, saya akan pakai teknik rahasia. Tidak boleh ada orang lain di situ. Saya nggak bakal keluar. Siu-siu, tunggu di luar. Oke, Aku peringatkan, jangan macam-macam. Minum bius dulu. Akar penyakitnya sudah hilang. Minum pil rahasiaku 3 hari lagi. Pasti sembuh total. beneran sembuh? Nggak sakit lagi ternyata. Bahkan sudah tak dingin lagi. Masih hangat. Ajaib banget. Masalah kecil gini gampang ditangani. Berapa biaya konsultasinya? Saya langsung transfer ke kamu. Saya nggak mau uang. Jadi kamu mau apa? Saya mau. Saya ingin kerja sama dengan Bos Xiao untuk cari uang. Ini produk saya. Perusahaan Xiao kami punya aset triliunan. Kamu cuma dokter desa biasa. Pakai resep kampungan ini juga mau kerja sama. Tapi penyakit nona kamu sembuh gara-gara resep kampungan ini. Dan juga teknik tangan saya. Kamu cabul. Siu-siu. Biarin dia jelasin dulu. Dukun Ye. Jadi penyakit saya sembuh karena pil ini. Benar, lebih tepatnya salah satunya. Obat ini bisa dari luka luar sampai penyakit dalam. Dari mental sampai fisik. Dari pria sampai wanita, semuanya ada. Efeknya luar biasa. Bos Xiao bisa bawa obat ini. Coba dulu di rumah. Nanti hasilnya keluar, baru lanjut negosiasi. Oh iya, kecuali botol obat ini. Saya punya kegunaan lain. Kamu nggak takut saya bawa ke lab? Terus analisa resepnya. Tergantung kemampuan mereka dong. Saya mau pulang ke kota sekarang. Bos Xiao, semoga kerja sama kita sukses. Tunggu telepon dari saya. Oh iya, antarkan Pak Xiao keluar desa dulu. Setelah selesai masih harus jemput kakak ipar. Nona, biar aku saja. Hati-hati. Kak Yuyong, tenang aja. Kak Xiao Tian pasti nggak kenapa-kenapa. Kakak ipar, Xiao Tian, Kak Xiao Tian. Gimana di sana? aman, semua sudah beres. Iya. Aman, semua sudah beres. Jangan khawatir lagi. Hari-hari ke depan pasti baik. Aku antar kamu pulang. Kak Yuyong, ada pria sehebat Kak Xiao Tian yang jagain kamu, menjaga kamu. Hidupmu pasti makin baik ke depannya. Yuking. TBC Bibi Li makin parah. Penyakit ibuku ini. Sejak ayahku meninggal menangis di makam dan kehujanan, jadi begini terus. Tiap tahun makin parah. Tenang saja, nanti aku cari resep lagi. Lihat ada cara yang lebih baik nggak? Makasih Kak Xiao Tian. Kak Xiao Tian, antar Kak Yuyong pulang dulu. Baru saja usir Feng Dezi. Pasti banyak hal pribadi mau dibicarakan. Feng Dezi itu emang bandel. Kali ini diusir, lain kali pasti gitu lagi. Tenang aja, kali ini. Aku beresin dia total. Aku antar kamu pulang dulu. Kami pergi ya. Hei, Paman Kuan, akhirnya Anda datang. Ayo duduk, cepat duduk. Silakan duduk, duduklah. Feng Dato. Banyak cewek di klub malamku nunggu aku tes biduan. Kamu panggil aku ke desa terpencil ini. Kalau hari ini gak ada untung. Awas ku buang kamu ke sungai makan ikan. Paman Kuan, ini 10.000 yuan. Sedikit tanda hormat. Ayo bilang ada apa. Paman Kuan. Saya mau minta tolong Anda urus seseorang. Namanya. Dokter Desa Qingshan, Yi Xiaoshen. Siapa? Dokter desa itu.
Berani juga kau. Berani bercanda padaku. Bukan Paman Kuan, anak itu jago berantem. Tanganku dibuat cacat sama dia. Bahkan nafkahku diambil juga. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Bukan Paman Kuan. Uang 10.000 ini uang muka. Kalau berhasil, mau apa saja akan kupenuhi, oke? Aduh, Dendam besar rupanya. Bilang saja aku harus apa. bunuh dia. Banyak banget dendamnya. Yi Jiaoshen, lu sendiri nyamperin ke sini. Hari ini gue undang Paman Kuan. Paman Kuan, dia ini yang harus lu bunuh. Aduh, anjir. Gue kerja buat duit. Lu nggak bisa seenaknya nyuruh gue. Lu Ye Jiaoshen kan? Ya, Tunggu, Ada pesan terakhir. kamu bos besar klub malam Hui Huang. Lu Yao Quan kan? Gue kesini mau bisnis sama lu. Cuma lu. Ngajak bisnis sama gue. Apa itu? Pria pasti suka. Barangnya banyak, mau berapa juga ada. Lu jual, gue supply. Resep eksklusif, bebas efek samping. 1 kapsul tahan 2 jam. Resepnya kasih, orangnya pergi. Bro, nggak gitu cara bisnis. Bisnis tuh. Begitulah aturannya. Begitulah aturannya. Lumayan bisa cuan lagi. Kalau lu bisnis begini, Jangan harap bisa keluar dari desa Qingshan. Lihat aja gue bakal bunuh lu. mau kerja bareng nggak? Mau kerja bareng nggak? Mau kerja bareng nggak? Oke, ayo kerja bareng. Kalau dari tadi gini kan enak. Tapi tetap lu harus gue hajar. Tapi tetap lu harus gue hajar. Kartu ini untuk DP dulu. Nanti hasil jual dibagi 30, 70. Di kotak ini. Tambah botol di tanganmu. Total 10 botol. Tiap botol isi 100 kapsul. Jual dulu, habis baru cari aku lagi. Cuma 10 botol. Kayaknya kurang ya. 10 botol juga oke. 10 botol juga oke. 10 botol juga oke. Yep. Aku pulang dulu, mau masak buat istri. Tentang Feng Dezi, terserah kau mau pakai cara apa. Aku nggak mau lihat dia lagi di desa Qingshan. Tenang Bro Tian, aku ahli soal ini. Aku paham ini. Oke, aku percaya padamu. Hati-hati Bro Tian. Paman Kuan, kita anggap selesai aja. Atau mau aku suruh anak kecil ajarin dia? Ngomong apa sih? Sekarang dia partner bisnisku. Tunggu aja. Nggak tahu obat ini efeknya gimana. Kalau beneran sebagus yang dia bilang, kita bisa kaya. Kena hajar dikit nggak masalah. Lalu gimana sama si Feng Dezi? Bocah nakal itu, masukin drum isi semen buang ke sungai. Kakak ipar. Xiao Tian, kamu sudah pulang. Gimana keadaan di pihak Feng Dezi? Santai, semua udah beres. Tenang aja, mereka nggak bakal ganggu kamu lagi. Serius? Serius, ini kabar baik. Oh iya,
Hari ini aku dapat bisnis gede. Ini uang muka 100.000. 100.000, banyak banget. Gimana caranya? Tentu karena skill medis aku. Oh iya kakak ipar. Kartu ini pegang dulu. Nggak bisa, aku nggak mau ambil. Itu uang kamu. Aku pernah bilang, mau buat kamu hidup lebih baik. Tian, ayo cepetan aku. Kepala desa butuh kamu, urgen. Kakak ipar, kartu ini pegang dulu ya, aku pergi dulu. Xiao Tian. Aduh, kepala desa. Kamu, ada apa nih? Kenapa masuk gak ketok pintu? Udah kayak rumah sendiri aja. Duduk. Kepala desa, oh kepala desa. Bilang aja ada apa nyari aku. Minum dulu nih. Bro, aku nggak mau sembunyi-sembunyi deh. Masih ada nggak obat yang kemarin itu? Oh, kepala desa ternyata mau obat Siong Feng. Pelanin dikit suaranya. Ngapain nih? Kepala desa. Pantas aja tadi lewat rumah janda Huang. Lihat dia sumringah banget. Ternyata gara-gara obat yang waktu itu. Oke. Jangan bacot, bilang aja sama gue. Kamu mau beli pil ini berapa? 1 botol 100 butir. 1 butir 100.000. Loh, mahal banget sih. Mahal bener ya. Nih, gini aja. Gue kasih kamu 200.000 per butir. Wah, royal banget. Tapi ada syarat. Kamu cuma boleh kerja sama gue. Biar gue aja yang jual obat ini. Oh, pantesan. Kepala desa, ternyata kamu mau jual lagi pil Feng Feng gue ya buat cari untung. Gak bakal, gue gak mau kerja bareng lu. Jangan gitu dong. Harga bisa dinego. Kalau ditambah dikit juga gue masih mau kok. Malam. Ini ada kejutan buat kamu. Haha, gimana bro? Asal kamu kerja sama gue, mahasiswi polos. Ini jadi milikmu. Tapi tenang, cewek ini masih asli. Gue belum nyentuh. Bener-bener disisihin buat kamu. Dia lulusan terbaik perguruan tinggi guru kita loh. Kalau aja bukan karena liburan, kamu gak bakal dapat yang sebagus ini lagi. Ini jauh lebih baik dari Su Yuyong yang sial itu. Kenapa? Ini jauh lebih baik dari Su Yuyong yang sial itu. Kenapa? Apa? Kenapa tanya kenapa? Kepala desa, saya bawa orangnya dulu. Urusan kerja sama nanti saja. Hey bro. Orangnya boleh kamu bawa. Apapun bisa dibicarakan. Oh iya, mau kasih tahu kamu. Desa Qingshan ini wilayah gue. Selain dia, kamu mau cewek lain juga boleh. Bilang aja asal mau kerja sama. Gue bisa bikin kamu pengantin baru tiap hari. Setahun penuh. Oh iya, satu lagi. Mahasiswi polos ini masih mulus. Nggak perlu pakai pengaman. Sebelah ada ranjang. Bisa puas sebebasnya. Hahaha. Yi Jiaoshen, gue udah baik banget sama kamu, loh. Semoga kamu ngerti ya. Hahaha. Kamu ngapain? Kakak Yurong selalu bilang kamu pintar. Kamu cantik dan baik. Setiap pulang libur lihat dia jadi janda. Kamu bantu kerja tani. Tapi aku tak nyangka kamu begini di belakang. Kamu sama saja dengan cewek di kampus. Jual diri demi gengsi. Apa bedanya? Aku juga tak mau. Kades tahan bantuan medis ibuku. Kalau aku tak mau, dia mati. Kamu bilang apa? Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Dia sendiri susah payah sekolahkan aku. Aku tak mau lihat dia mati. Berdirilah dulu. Kak Tian, ambil aku saja. Ibuku pasti selamat.
Kamu jijik padaku, sungguh. Ini pertama kalinya. Aku tak kotor. Bukan itu maksudku. Kak Tian, daripada sama kades tua itu, mending sama kamu. Ku mohon, selamatkan kami berdua. Yu King, aku yang obati ibumu. Bantuan itu, biar aku yang urus. Kamu tak usah begini. Kak Tian, Tunggu aku di sini. Sialan. Andai aku bisa dapat cewek ini, hei, gak usah bilang, aku bakal senang banget. Ye De Qiang, Bukan, Yi Xiaoshen. Sudah berapa kali kamu masuk sini gak pernah ketok pintu? Bukan, kamu mau apa sih? bantuan medis keluarga Song Yu King, kamu yang nahan ya. Gak, bukan aku. Mau bela dia juga. Balikin duit ke Song Yu King, bisa nggak? Ye Xiaotian, kamu gila. Aku ini kepala desa, berani lawan aku. Hei, Balikin duit. oke. Aku kasih. Kasih duitnya. Yi Xiaoshen, sialan kau. Kali ini kamu kasih aku apa lagi? Itu pil Xiong Feng. Sekarang pil San Hunaosen. Apa? Jangan coba-coba balas dendam ke aku sama Song Yu King. Tiap 3 hari harus ambil penawarnya ke aku. Kalau enggak, siap-siap mati karena racun. Bukan, Yi Xiaoshen. Kamu ngancam aku. Nggak percaya, coba aja. Terus soal kerja sama pil Xiong Feng? Kamu nggak layak. Yi Xiaoshen, sialan. Halo? Cepat atur tabib Tiongkok terbaik buat aku. Uang gak masalah. Yi Xiaoshen. Sialan, tunggu aja. Nih bantuan medisnya ambil aja. Makasih, Kak Xiaotian. Jangan gitu dong. Kamu udah banyak bantu Yurong. Itu wajar kok. Kak Xiaoshen, jangan bilang kamu beneran. Kasih kepala desa makan San Shinao Shenwan ya. Takut dia bakal balas dendam? San Hunao Shenwan. Itu cuma ada di novel tuh. Jelas palsu kok. Orangnya penakut banget. Gak bakal berani ambil risiko. Kalaupun mau ribut juga ke aku. Gak usah khawatir. Yu King, cepetan obatin ibumu. Ma, gimana rasanya? Penyakit lama, gak bakal mati. Yuki, kamu kenapa dandan kayak gini hari ini? Oh iya Ma, ini bantuan medis. Aku bawa pulang nih, lihat. Udah diambil kembali. Ye De Qiang. Dia pelit banget. Kamu gimana bisa ambil balik? Mas Xiaotian yang bantuin aku. Dia juga nemuin cara ngobatin penyakit ibu. Kali ini dia khusus kesini buat ngobatin ibu. Makasih ya, Dokter Ye. Kita warga desa saling bantu kok. Ayo Tante Li, aku periksa dulu ya. Dokter Ye, Penyakitku gak bisa sembuh. Kamu gak usah repot. Ma, Tante Li, coba aja. Toh gak rugikan. Ayo Tante Li, minum pil ini ya. Sudah. Ma, gimana rasanya? Beneran sembuh? Syukurlah. Siap Tante Li, aku balik dulu ya. Besok ku kasih obat buat penguatan. Besok udah bisa jalan. Oke, baik. Yuking, anterin Dokter Ye.
Besok kita siapin hadiah buat terima kasih. Tante Lee, gak usah repot. Kita semua kan keluarga. Aku pergi dulu ya. Yu King, Tante Lee sudah tidur kok. Harusnya gak apa-apa. Aku pergi dulu. Aduh. Gak usah enter. Kamu cewek, sudah malam gelap begini. Pakai baju kayak gitu lagi. Bahaya. Kakak Xiao Tian. Apa kamu pikir aku cewek yang sembarangan? Aku tipe cewek sembarangan ya. Tentu aja enggak. Kamu dipaksa kepala desa demi nyelamatin ibumu. Bukan karena mau sendiri kok. Jadi kamu nggak benci aku? Nggak benci kok. Bagaimana aku bisa benci kamu? Kamu rela berkorban buat keluarga. Aku malah kagum sama kamu. Kakak Xiao Tian, kamu udah bantu aku dan nyelamatin ibuku. Aku sampai bingung deh. Jangan gitu dong. Aku kira kamu mau balas budi pakai diri sendiri. Sebenarnya aku. Halo. Oh, oke. Aku segera balik ya. Dewa Medis Yun. Gimana hasilnya? Aku udah bayar mahal loh. Tolong periksa serius ya. Keturunan tabib Tianyi. Apa? Nggak ada apa-apa. Kepala desa di dalammu, nggak ada racun Sanshinao Shenwan. Serius? Tuh kan, bener kan? Ye Xiao Tian brengsek itu pasti bohongin aku. Kepala desa akhir-akhir ini. Kamu minum jamu apa aja? Aku barusan nemu sisa jamu di tubuhmu. Obat lain selain itu. Kuma Ye Xiaoshen. Beberapa hari lalu dia ngasih aku minum pil Xiong Feng itu. Itu racun gak ya? Bermanfaat tanpa bahaya. Saya cuma iseng tanya. Kalau kamu sehat, saya pergi dulu. Biar saya antar kalian. Nggak perlu. Gimana? Napasnya bagus. Dia penerus dokter langit. Bosku, biar saya urus anak ini. Jangan buru-buru, cek dulu siapa di belakangnya. Masih ada musuh lain nggak? Bro Tian, kerja ini capek banget. Bisa istirahat sebentar nggak? Nggak bisa. Setiap menit yang terbuang itu uang. Dasar kapitalis jahat. Kemarin saya baru kasih kamu bonus 10.000. Waktu kamu kasih saweran ke Guan Xiaoying. Nggak capek kan? Itu beda. Kemarin habis sawer. Xiaoying manggil abang berkali-kali. Bahkan salaman terus teman saya. Hei kakak, aku mau bilang sesuatu. Huzi, asal kita kerja keras, setelah kerja sama dengan Xiao King Yao, dapat uang, ditambah streamer cewek favoritmu. Nanti gak cuma Guan Xiaoying aja. Tian, kamu beneran bisa kerja bareng Bos Xiao. Kamu kira aku cuma bercanda sama dia? Dengar ya, pilku ini selain buat vitalitas. Juga detox, diet, perawatan, dan gizi lain. Cuma Xiao King Yao yang sanggup minum. Kita ini andalkan pil buat sukses. Yi Xiaoshen. Yi Xiaoshen. Hei, Pak Kepala Desa datang nih. Yi Xiaoshen. Kamu kena masalah. Masalah apa? Kami dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Ada yang laporin kamu, bikin dan jual pil Tiongkok yang belum terdaftar. Langgar aturan asosiasi. Aturan pendaftaran. Ada juga ya aturan gitu. Jangan banyak omong. Asosiasi Cina memang punya kuasa ngawasin semua obat Tiongkok di negeri ini. Kamu langgar aturan, dewa pun gak bisa selamatkan kamu. Jadi mau gimana? Aku mau gimana? Tentu saja hancurin alat buat obat. Sita keuntungan ilegal. Ambil resepnya. Kamu ngomong ngaco. Ya Dekiang, kamu nggak tahu malu.
Kalau aku nggak mau kerja sama, Ya udah, kami bakal pakai kekerasan buat hancurin. pergi. Berani lawan hukum? Hei, kepala desa. Kamu sibuk intip rumah janda Huang. Lupa sama Feng Dezi. Kenapa nggak berani ganggu dia lagi? Yi Xiaoshen, tahu nggak kamu baru mukul siapa? Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Kamu tahu kan? Kalau mukul mereka, berarti musuhan sama semua dokter Tiongkok. Kamu nggak bakal bisa jual obat lagi. Gitu ya. Paman Kuan, kenapa datang ke sini? Aku udah di sini dari tadi. Dengar-dengar, kalian mau rebut bisnis aku. Jadi aku harus muncul. Rebut bisnismu? Nggak, kamu. Jangan-jangan kamu mau kerja sama Ye Xiaotian jual itu. Pil Xiongfeng ya? Menurutmu? Tekiang, waktu beli lapak ini, bukannya minjem uang dari aku. Hah? Sekarang berani macam-macam. Mau rebut rezeki aku. Paman Kuan, ini semua atas nama Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Aku cuma kerja sama mereka. Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Paman Kuan, Kau kira aku bodoh ya? Kau pikir aku belum pernah lihat orang Asosiasi Pengobatan Tiongkok? Asal pilih orang buat nipu aku. maaf Paman Kuan, aku nggak berani lagi. Aku salah Paman Kuan. Keluarkan tanganmu. Keluarkan tanganmu. Maaf Paman Kuan, aku salah. Pergi sana. Weh. Tian, kita ketemu lagi. Keren banget nih. Tian, kamu bercanda aku. Ayo ngobrol di dalam. Tian duluan. Tian. Ini uang dari penjualan terakhir. Totalnya 300.000. Tambah 100.000 DP yang waktu itu kamu ambil. Aku sisain 60.000. Sisanya 140.000. Semuanya di sini. Untungnya 300 per butir. Tian, kamu nggak tahu, di klub malamku semua orang kaya. Mereka pakai ini buat senang-senang. 300 per butir buat mereka. Nggak mahal. Soalnya, obatmu Tian bagus. Kalau masuk pasar, obat India dan Viagra nggak laku. Aku kesini. Mau tanya lagi, Tian. Beli barang lagi. Uzi, ambil obatnya. Sebanyak ini. Total 30 botol. Kerja lembur aku, Huzi Yurong. Kami kerjakan siang malam. Hitung saja tapi nggak usah. Aku percaya sama Tian Ge. Aku jamin paling nggak laku 1 juta. 1 juta? Sebanyak itu. Tian Ge 1 juta loh. Jangan lebay. Setelah potong biaya dan bahan. Untung cuma 400.500 ribu. Sedikit. 400.500 ribu. Tian Ge, pandanganmu sekarang luas banget. Jelas, Tian Ge pegang pil Xiongfeng. Itu penyelamat semua pria. Wajar kalau jadi visioner. Tian, menurutku kalau kalian terus begini, pasar nanti pasti nggak cukup pasokan. Langsung aja. Ah, aku mau ajak kamu buka pabrik bareng. Kita produksi massal, jual ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Aku jamin nggak sampai sebulan, kita semua jadi miliarder. Tian Ge miliarder. Lu Ya Kwan. Kamu mau ambil resepku ya? Oh tidak Tian Ge, kamu salah paham. Resep bisa didaftarkan paten. Nggak ada yang bisa ambil. Buang niat licikmu itu. Aku nggak akan perluas bisnis atau bocorin resepnya. Tian, kamu terlalu mikir. Aku beneran nggak maksud gitu. Jadi kita tetap lanjut cara sekarang. Oke deh, aku mau ke kota jual barang. Anak bandel, mulutmu keras juga ya. Halo, aku suruh kamu cari perusahaan obat, buat riset resep pil Xiongfeng. Gimana hasilnya? Ada kemajuan? Sialan. Cariin aku Ye Deqiang. Gua nggak percaya gak bisa dapet resep itu. Tenang aja. Aku udah pasang kutukan di mereka. Ayo lanjut ngintai diam-diam.
Tian, Mbak, ada yang mau disampaikan? Xiaoshen, menurutku Liu Yaoquan itu bukan orang baik. Orang baik? Orang baik bisa kasih pinjaman rentenir. Orang baik mau dorong Feng Dezi ke masukin ke tong semen dibuang ke sungai. Kamu bilang apa? Feng Dezi, dia. Tian, kamu berani kerja bareng orang kayak gitu? Takut apa? Kalau sampai musuhan, siapa paling kuat, dia menang. Tapi Mbak, kamu benar juga. Liu Yaoquan emang bukan orang baik. Dulu kita cuma butuh modal makanya setuju kerja. Sekarang harus mikir mundur. Terlibat sama orang kayak gini, gak gampang lepas gitu aja. Harapannya cuma satu, Xiao Qingyao cepat bawa kabar baik. Hasil analisa resep itu gimana? Nona, kami sudah pakai semua cara, tapi tetap tidak bisa temukan resepnya. Tapi obat ini tak ada efek samping. Tidak ada efek samping? Benar, obat Tiongkok biasanya punya sedikit racun. Kalau obat ini cepat rilis di pasaran, kita pasti bisa rebut pasar dengan cepat. Siu, telepon Yi Xiaoshen. Oke. Lupa nggak usah telepon, siapkan mobil. Aku sendiri yang akan temui dia. Huzi. Makasih, Tian. Iya. Sis, sisanya aku serahin ke kamu. Bukan Xiao Tian, ini uang hasil kerjamu. Bukan sis, milikku juga milikmu. Kak Yuyong, terima saja. Perasaan Bro Tian ke kamu, bahkan anjing di depan desa juga tahu. Sis, terima saja. Sis. Kalau gitu biar aku simpan buat kamu. Sip. Kak Xiao Tian celaka. Cepat tolong dia. Ada apa, Yu King? Apa Tante Li makin parah? Bukan ini soal janda Huang. Dia mampir ke rumahku. Mukanya pucat terus pingsan. Di desa nggak ada dokter lain. Aku telepon kamu, tapi nggak diangkat. Jadi aku buru-buru cari kamu. Oke, tunggu sebentar. Aku ambil kotak obat. Kak Xiaoshen, sejak pingsan dia terus kayak gini. Nggak apa-apa kan? Santai aja, kamu tunggu di luar. Biar aku cek dulu. Aneh, nggak ada masalah. Kamu nggak pingsan. Kalau nggak pura-pura pingsan, gimana bisa ketemu kamu? Juga Xiao Tian kan di sini. Janda Huang, kamu mau apa? Jelas mau. Kamu dong. Obat vitalitas yang kamu kasih kades kemarin. Kamu bawa nggak? Aku mau coba. Biar kakak lihat juga kekuatanmu. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Kok buru-buru sih? Mau cari Su Yurong ya? Dia itu janda. Aku juga janda. Badanku nggak kalah sama dia. Aku lebih berpengalaman, lebih pengertian juga, daripada cuma pamer ke dia. Mending, biar aku juga coba lihat. Kamu. Marah ya, jadi kepanasan. Janda Huang. Cepat, jangan lupa makan pil Siong Feng ya. Maaf. Aku paling benci sepatu bekas, apalagi yang bekas dan murahan. Pergi. Yi Xiaoshen, siapa yang kamu sebut bekas NTM? Pergi dari sini. Kamu nggak mau main, aku tetap mau main. Kalau kamu makan pil W, lihat aja bisa tahan nggak. Kamu yakin Ye Xiao Tian sudah pergi? Tenang saja, Paman Kuan. Aku suruh janda Huang godain dia. Si Xiao Tian itu masih berjaga. Dia nggak akan tahan lama. Dia pasti lama baru balik. Katanya janda Huang itu simpananmu ya. Korbannya lumayan juga kali ini. Tapi tenang saja. Kalau aku dapat resepnya,
Aku pasti bagi hasil sama kamu. Makasih Paman Kuan, makasih. Suyurong sama Yehu keluar belanja. Pasti nggak ada orang di halaman. Kita bisa masuk buat cari. Ayo. Tunggu. Kita harus pastikan nggak gagal. Bosku, jadi gimana? Cek dulu saja. Musuh Tianyi banyak. Bisa jadi nggak perlu kita turun tangan. Yi Jiaoshin, Daeser Huan, nggak minum obat aja udah hebat banget. Udah puas, langsung nggak kenal orang. Tahu nggak caranya sayangin cewek? Xiao Tian, aku jelek banget ya. Ngomong apa sih kamu? Kalau kamu jelek, masih adakah cewek cantik lain? Kamu benci aku nggak? Menurutmu aku kelihatan benci sama kamu? Itu kenapa waktu di balai desa kamu nggak mau sentuh aku? Tapi sekarang malah sama orang kayak janda Huang. Itu aku dikasih obat sama dia. Serius? Serius? Oh iya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita. Oke, udah malam. Aku pulang dulu. Ingat jemput ibumu di balai desa. Baru sembuh, jangan sering main mahjong. Mbak. Gimana, gak apa-apa kan? Ada apa sih? Xiao Tian, aku beli bahan dulu. Balik, rumah udah kayak gini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak ada yang hilang kan? Nggak, cuma rumah berantakan banget. Kayaknya ada yang udah gak sabar. Mereka mau buka permusuhan duluan. Xiao Tian, kita kena masalah ya. Gak apa-apa. Liu Yao Kuan cuma mau ambil kesempatan saat aku pergi. Mau curi resep Xiong Feng Wan. Resep itu. Resep ada di kepalaku. Tenang saja. Tapi ini jadi pengingat buatku. Harus buru-buru kerjasama dengan Xiao Qingyao. Meski harus bentrok sama Liu Yao Kuan. Kita nggak perlu khawatir soal keuntungan. Baru datang udah dengar tabib Ye sebut namaku. Baru datang udah dengar tabib Ye sebut namaku. Sungguh kehormatan. Ada apa ini? Rumah kemalingan, bukan masalah besar. Sudah malam, kenapa Bos Xiao datang jam segini? Nona, kami mau undang Anda bahas kerja sama di kota. Kerjasama. Sekarang. Ya, sekarang. Kamu boleh ajak Nona Sujuger. Kondisi rumah begini nggak bisa dihuni kan? Malam ini nginap di hotel saja. Besok pagi ngobrol detail di kantor. Terserah kamu. Oke, biar aku suruh Huzi jaga rumah. Kakak ipar, cuma tersisa satu kamar double bed. Gimana kalau kita maklumin saja? Kakak ipar lama di perjalanan pasti capek ya. Biar aku pijitin ya.
Xiao Shen. Kakak ipar bantu Xiao Tian ya. Kenapa Xiao Tian? Kamera pengintai. Hotel kok bisa ada gituan? Para tikus itu doyan ngintip orang di situasi beginian. Xiao Tian, kamu mau kemana? Ini pasti ada hubungannya sama hotel. Ayo, kita tanya mereka. Apa ini? Kamera pengintai kecil, ditemukan di kamar hotel kalian. Nggak mungkin. Hotel kami mana mungkin ada barang kayak gini. Panggil manajer kalian ke sini. Kasih jawaban yang memuaskan. Ngapain teriak-teriak? Siapa cari aku? Pak, mereka bilang di kamar hotel kita. Ada kamera pengintai kecil. Ngaco banget. Hotel kita nggak mungkin ada alat kayak begitu. Kamu siapa? Dia kepala pelayan besar grup Zhou Fu. Oke. Pak Zhou, coba jelaskan ke saya. Ini apa? Ini bukan punya hotel kami. Iya, ini pasti bukan dari hotel kami. Pasti kalian berdua yang bawa masuk. Lihat penampilan kalian, kelihatan kampungan. Kalian mau tipu kita ya? Ini beneran kami temukan di kamar. Mungkin barang ini dipasang tamu lain. Hotel kalian kurang teliti waktu periksa. Atau mungkin justru kalian sendiri yang pasang. Ngomong apa sih? Hotel kita terbaik di kota ini. Mana mungkin ada barang begituan? Benar. Nggak mungkin. Kalian berdua mau nipu kami ya? Ada bekas pasang di kamar. Bagaimana kalau kita cek langsung di tempat? Kayaknya kalian sudah siap dari awal ya. Butler Zhou, sepertinya mereka mau pakai cara ini, biar dapat gratis nginep, mau manfaatin kita. Setuju. Omonganmu jahat banget. Kamu fitnah kami. Dua kampungan kayak kalian layak aku fitnah. Kayaknya kalian memang mau cari masalah di sini. Oke, kita lapor polisi. Berani nggak? Laporin aja. Perlu banget. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, ada yang ribut di sini. Saya mau panggil satpam tadi. Siapa sih? Nekat banget. Berani-beraninya ribut di tempatku. Hotel ini milik kamu. Hotel ini milik kamu. Pas banget kamu jelasin. Ini apa? Anak kecil. Di depanmu ini tuan muda kedua dari Zhou Group, Zhou Hujing. Berani-beraninya ngomong kayak gitu ke dia. Tamu itu raja. Siapa yang ngizinin ngomong kayak gitu? Tenang saja. Masalah ini pasti saya kasih jawaban memuaskan. Bilang, kamu ada hubungannya sama ini nggak? Saya tanya kamu sekali lagi atas nama Tuan Muda kedua. Kamu benar-benar ada hubungannya dengan ini atau tidak? Tuan muda, pengurus Fu. Ini saya dan manajer Shang. Kami kerja sama bikin video cari uang. Baiklah. Baiklah. Berani rusak nama baik Hotel Tianyu saya. Tuan muda, saya nggak berani lagi. Ikut saya. Tuan muda, tuan muda. Ayo cepat. Maaf ya, hari ini kalian berdua dirugikan. Orang ini hari ini akan saya pecat. Juga saya serahkan ke aparat. Kalian puas dengan hasil ini enggak? Mbak, maksudmu apa? Tuan Zhou, kami memang orang desa. Tapi kami mandiri dan kuat.
Kami tak lebih rendah dari siapapun. Karyawanmu gak berhak meremehkan kami. Iya, benar-benar. Saya pasti akan latih mereka lebih baik. Nama saya Zhou Hujing. Boleh tahu siapa namamu, Nona? Tuan Zhou. Lebih baik bahas soal pengembalian deposit. Jadi VP seumur hidup. Dua orang ini bebas keluar masuk grup Zhou. Terima kasih banyak, Tuan Zhou. Sudah seharusnya. Meskipun staf hotel kurang baik. Tapi Bos Zhou cukup baik. Dia juga naikin status kami jadi VIP seumur hidup. Wah, dikasih sedikit keuntungan aja udah senang. Tian, kenapa kamu matikan lampu? Aku lagi cek masih ada atau tidak kamera pengintai mini. Tapi, sudah suruh mereka cek semua. Kurasa mereka juga gak berani lagi. Nyalakan aja lampunya. Terlalu gelap nih. Kakak ipar. Sudah bangun ya? Aduh, mulai sekarang aku gak bakal bangun pagi lagi deh. Jago kungfu pun jangan kebanyakan minum. Hari ini kamu kan mau kerja sama dengan Xiao Group. Aku temanin kamu sebentar lagi. Istirahat dulu, nanti kita pergi bareng. Gak ada pebisnis kayak kamu gini, deh. Mereka itu perusahaan besar. Pergi, abaikan aku. Biarin aja Xiao King Yao nunggu. Kalau kamu terus begini, aku marah lo. Oke, aku pergi sekarang. Dr. Ye, Anda telat 1 jam. Ini kurang sopan banget, kan? Siapa suruh kalian punya standar tinggi? Terlalu susah masuk. Satpam di depan juga meremehkan orang. Rendahin orang banget. Oh, ada kasus kayak gitu juga. Aku langsung urus sekarang. Memang keluarga Xiao bertindak adil. Hadiah dan hukuman jelas. Aku salut. Yi, tak perlu sarkas. Ini memang salah kami. Kami lagi urus sekarang. Jangan marah lagi ya. Sekretaris Yan, aku bersihkan tikus dalam perusahaan kalian. Jadi aku harus terima kasih ya. Sini. Dua opsi pertama. Aku pakai 20% saham Xiao beli resepmu. Tiap tahun kamu dapat dividen 100 juta. Berapa? Minimal 100 juta. Gak bisa. Tawaran gak masuk akal. Kurang uang. Yi Xiaoxian, 100 juta masih kurang. Bercocok tanam seumur hidup pun gak akan dapat uang segini. Bukan soal uang. Resep ini andalan hidupku. Berapapun aku tak jual. Benar, tak tergiur untung kecil. Serahkan resep. Atau aku akan meremehkanmu. Opsi kedua, kamu sediakan pilnya. Aku urus jalur penjualan. Keuntungan kamu 30%, aku 70%. Harga beli pil. Ambil gratis. Setelah dapat 30% untung, kamu tutupin biaya sendiri. Ngapain lihat-lihat? Saya mau cek lagi apakah hati Pak Xiao sejahat itu. Pil bagus begini, tapi saya cuma dapat 30% untung. Malah saya harus nanggung biaya sendiri. Pak Xiao anggap saya cuma pekerja ya. Pil kamu memang bagus, tapi kamu harus tahu, tanpa jalur distribusi Xiao dan izin medis, pil kamu nggak bakal laku satupun. Kalau gitu nggak usah lanjut. Saya nggak percaya, cuma perusahaan Xiao saja di kota ini. Saya nggak percaya, cuma perusahaan Xiao saja di kota ini. Tunggu. Kamu sebutin harga. 64, kamu 4, saya 6. Biaya saya tanggung sendiri. 55. Deal. Tapi Pak Xiao harus setuju 3 syarat saya. Sebutkan. 1. Bahan baku pil saya. Xiao harus kasih harga modal. Oke. 2. Xiao harus bangun apotek di desa Kingshan buat saya. Bangun apotek di Kingshan. Harus selesai seminggu.
Syarat ketiga. Pak Xiao kasih saya cium sekali. Berani nakal sama bos kami ya. Hari ini saya di depan pintu udah dibikin kesal satpam kalian. Sekarang, ditipu kontrak sepihak bos Xiao lagi. Saya benar-benar kesal. Gimana cara bikin saya lega? Pak Xiao. Pak Xiao, aku cuma bercanda. Dari kecil banyak yang naksir aku. Tapi cuma kamu yang berani godain aku. Pak Xiao, kamu serius ya? Udah tenang belum? Kalau udah tenang, aku masih mau minta bantu sesuatu. Wah, ternyata kamu ada maunya sama aku. Minta tolong sama aku, harganya beda. Ceritain, ada apa sebenarnya? Sampai kamu segitu rela berkorban. Kakekku sakit. Udah cari dokter ahli, belum juga sembuh. Orang tua Nona dari kecil di luar negeri. Kakek yang urus dan besarkan dia. Jadi hubungan mereka dekat. Aku udah sembuhin penyakit dingin rahimmu. Sekarang kamu minta aku jenguk kakekmu. Kalau kamu bisa sembuhin kakekku, mau minta apapun juga aku mau. Yang penting selamatin dulu orangnya. Ayo pergi. Ikut aku jemput Yurun di hotel. Terus kita ke villa. Nggak nyangka. Nona, dulu aku pernah selidiki dia. Dari kecil dia di panti asuhan. Orang tuanya meninggal waktu dia umur 5 tahun. Makanya dia jadi sensitif. Xiao Tian. Xiao Tian. Iya. Kakak ipar. Yurun. Nona ini. Sepertinya Nona buru-buru keluar karena urusan mendesak. Nggak mungkin, dia nggak punya siapa-siapa di kota ini. Nggak mungkin dia pergi tanpa bilang apa-apa. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Bicara. Di mana CCTV hotel kalian? Kalau nggak mau mati, pergi dari sini. Rusak. Hotel Tianyu itu hotel nomor 1 di kota. Mana mungkin terjadi hal seperti CCTV rusak? Jangan panik dulu. Bisnis Xiao tersebar di seluruh kota. Aku langsung suruh orang cek. Siu. Baik, aku langsung urus sekarang. Tunggu. Itu Zhou Hujing. Apa? Yurong kena masalah. Pasti ada kaitannya sama Zhou Hujing. Mana mungkin Zhou Hujing? Dia anak kedua grup Zhou. Siu. Cek sesuai petunjuk Dr. Ye. Tenang aja. Karena udah tahu Zhou Hujing, cari orangnya pasti cepat. Jangan panik, pasti nggak apa-apa. Nona, aku sudah cek semua bisnis resmi keluarga Zhou. Nggak ada jejak Nona Su. Yang bawah tangan gimana? Semua yang bisa dicek sudah dicek. Kecuali Zhou Hujing ada bisnis pribadi. Mau kemana? Cari orang. Kota ini jutaan orang, gimana carinya? Aku langsung ke keluarga Zhou minta orang. Kalau benar Zhou Hujing pelakunya, dia pasti nggak di rumah Zhou. Datang tiba-tiba bakal bikin mereka curiga. Kamu tetap mau pergi. Tenang aja, berbuat sesuatu lebih baik dari cuma nunggu. Lagi pula, bisa aja kita yang lebih dulu nemuin dia. Kalian gak usah cari lagi. Aku tahu di mana orang yang kalian cari. Kamu siapa? Kamu tahu di mana Yurong? Penerus Tiangu Yun Yukyu, salam kenal. Masa kamu gak tahu penerus Tiangu? Tian Yi dan Tiangu itu musuh bebuyutan. Kalian yang nyulik Yurong. Aku, pemimpin Gu, gak sudi lakuin hal kotor begitu.
Ye Xiao Tian, kami memang sudah lama perhatiin kamu. Waktu Zhou Hujing culik Su Yurong, aku sembunyi monitorin. Jadi sekarang kalian mau apa? Surat tantangan. Aku kasih info di mana Su Yurong, tapi kamu harus duel hidup mati sama aku. Oke, aku setuju. Mantap, lo setia dan berani, Gujiu. Sudah ketemu. Gak ada yang tahu kan? Tenang aja, Tuan Muda. Cantik. Akhirnya aku dapetin kamu. Kamu. Ini di mana? Ini rumahku. Kamu gak bakal bisa kabur. Lepasin aku, mau apa kamu? Lihat kan, semua ini disiapkan buat kamu. Malam ini kita punya banyak waktu buat bersenang-senang. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Kamu, kok bisa masuk? Tolong, ada orang. Jangan teriak, sia-sia juga. Semua orang di villa sudah aku atasi. Mau apa kamu? Orang sebelumnya juga mau ganggu dia. Sudah aku tenggelamkan di sungai di kor semen. Pikirkan akibatnya. Jangan macam-macam. Aku tuan muda keluarga Zhou. Tuan muda keluarga Zhou. Tuan muda Zhou pun harus mati. Jangan. Xiao Tian, tolong aku. Tolong aku. Yurong. Sudah aman sekarang, Zhou Hujing sudah aku atasi. Sekarang kamu aman. Xiao Tian, aku takut. Salahku biarin kamu sendirian di sini. Aku tidak akan ulangi lagi, Yurong. Tadi kamu panggil aku apa? Yurong. Aku panggil kamu Yurong. Aku tak mau panggil kakak ipar lagi. Mulai sekarang aku panggil Yurong. Kamu panggil aku Xiao Tian. Aku mau semua orang tahu kita bersama. Tapi aku janda. Yurong, aku serius. Tolong terima aku. Aku terima. Dokter Ye. Kakekku kambuh. Tolong selamatkan kakekku. Nggak sempat. Aku udah bantu cari orang. Tolong kasihanilah kami. Xiao Tian, cepat pergi. Nggak bisa. Aku udah janji. Aku nggak akan tinggalin kamu lagi. Kalau begitu, aku ikut kamu. Jangan paksain diri. Kamu baru aja kena mental. Badanmu belum pulih. Masih butuh beberapa jam istirahat. Bukankah kamu dokter? Kamu pasti bisa sembuhin aku. Dengan kemampuan medisku sekarang, aku cuma bisa jagain mentalmu tetap stabil. Kalau mau pulihin tubuhmu, sementara ini belum bisa. Kalau gitu, aku minta orang pikul aku dan ikut. Gak perlu seribet itu. Kelantian Gu, kami punya satu Gu dewa. Bisa sembuhin penyakit Nona Su. Dewa obat Yun. Tolong bantu Nona Su. Ini soal nyawa orang. Kamu mau apa? Kita masih ada duel hidup mati. Kamu sudah janji. Duel hidup mati apa? Duel hidup mati tabib langit Vestian Gu. Masa kita bertarung kayak petarung biasa? Tian Gu obati orang pakai Gu. Aku sudah tahu penyakit kakek Xiao. Itu akut. Kita resep obat masing-masing. Siapa duluan sembuhkan kakek Xiao, dia menang. Kalah bagaimana? Dulu. Aturan, yang kalah bunuh diri. Xiao Shen. Tenang,
Aku nggak sekejam generasi sebelumnya. Kita duel berdua. Yang kalah putuskan warisan sendiri, garis keturunan langsung tamat. Itulah duel hidup mati. Bos Xiao, target duel ini kakekmu. Kamu setuju? Asal bisa selamatkan kakekku, terserah nggak masalah. Oke, aku setuju. Ajaib banget. Beneran sembuh. Ayo cepat pergi. Lebih cepat lebih baik. Gimana hasilnya? Keracunan. Keracunan. Kakek sudah bertahun-tahun di dunia bisnis. Dia banyak musuh. Pasti ada yang ingin racuni dia. Pak Xiao, daftar obat sudah kukirim ke ponselmu. Butuh serangga dan mineral juga. Oke, langsung urus. Xiao Tian, kamu yakin? Santai, ilmu gelap aku kurang jago kok. Tapi soal sembuhkan orang, gak ada yang bisa kalahin aku. Kamu terlalu percaya diri. Kamu baru dapat ilmu itu. Kemampuanmu belum cukup. Kamu gak bisa menang lawanku. Tunggu saja, ilmu Tian Yi siap. Punah. Obatnya sudah datang. Sudah siap. Sudah siap. Siapa duluan? Dia saja. Kamu yakin? Kalau aku duluan, kalau aku sembuhkan Pak Tua Xiao pakai ilmu ini, meskipun obatmu manjur, kamu tetap kalah. Kamu gak bisa sembuhkan dia. Kamu gak bisa sembuhkan dia. Pak Tua Xiao kena racun guitai. Racun masuk, wajah gelap, perut membesar. Mengandung guitai. Saat wajah pasien menghitam, itu tanda racun aktif. Gas racun bikin perut meledak. Organ yang bengkak tercampur jadi satu, jadi bentuk guitai. Guyu mati dalam hitungan detik. Siapa sentuh bayi setan kena racun hebat, langsung mati di tempat. Setelah 1/4 jam, guitai berubah jadi organ biasa, racun lenyap, tak ada jejak tersisa. Racun ini sangat kejam. Tenang saja, cacing kudus Shengyan masuk tubuh. Kakekmu akan baik-baik saja dalam 15 menit. Lalu wajah akan normal lagi. Kenapa bisa begini? Shengyan memang khusus lawan racun guitai. Tak mungkin. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Semuanya mungkin saja, kamu terlalu sombong. Kamu abaikan racun guitai. Ada racun paraquat tersembunyi di dalamnya. Paraquat. Orang yang minum paraquat pasti mati. Tapi racun guitai aktifkan potensi organ dalam. Jadi racunnya ditekan. Makanya Pak Xiao bisa bertahan sampai sekarang. Pak Xiao, saya rasa ada orang mau Pak Tua cepat mati. Setelah kena racun guitai, dikasih minum paraquat. Kamu harus selidiki baik-baik siapa yang merawat Pak Tua. Bagi kami, paraquat itu racun biasa gampang sembuh. Kamu sebagai pewaris Tian Gulu paracun biasa. Akhirnya racun guitai bersatu. Jadi guitai paraquat mutasi. Membunuh kelabangmu. Dokter Ye, tolonglah. Sekarang cuma kamu yang bisa selamatkan kakek saya. Pak Xiao. Yurong, tolong bantu ya. Ye Xiao Tian, hati-hati, kelabang Shengyan sudah mati. Racun dalam tubuh Pak Tua makin parah. Obatmu belum pasti berhasil. Tenang aja. Saat buat resep, saya sudah pikirin ini. Kakek. Tenang ya. Pak Tua bakal sembuh setelah tidur. Terima kasih. Kamu mau apa saja bisa dipenuhi. Tidak perlu Pak Xiao bayaran. Bukannya kita sudah bayar. Pak Xiao, saya ada urusan, saya balik ke desa dulu. Urusan bisnis nanti kita bahas lewat telepon. Aku antar kalian. Tidak usah, tidak perlu. Jaga baik-baik Bapak Tua ya. Kakek.
Barusan aku dengar kamu bilang, orang lemah itu dilukai bocah desa. Iya. Namanya Ye Xiaotian. Dia yatim piatu. Dokter desa di Kingsan. Ada kerja sama medis dengan Xiao Corp. Hubungan obat-obatan. Juga ada hubungan dengan Liu Yao Kuan yang buka klub malam. Juga terlibat. Saat orang lemah itu terluka, kamu di mana? Saya sedang bantu tuan muda kedua cari. Cari model buat hiburan. Bagaimana bodyguard sekarang? 39 orang. Luka berat dan koma. Masih di RS, biaya sudah dibayar. Sudah dibayar semua. Tak perlu diobati lagi. Malam ini kirim mereka ke Sungai Chen. Kerjaan gagal. Harus terima konsekuensi. Iya. Suruh Liu Yao Kuan temui saya. Saya segera urus. Adikku. Cuma aku yang boleh hukum, dear. Orang lain sentuh. Mati. Ayo, kita pulang. Kamu belum selesai. Ngikutin terus dari tadi. Kala harus terima. Aku sudah pulangkan Gu Jiu. Tolong sesuai janji. Hapuskan warisanku. Putuskan garis Tian Gu selamanya. Aku nggak mau hapus warisanmu. Sudah, pergi saja. Klan Tian Gu selalu tepati janji. Pak Ye, silakan mulai. Aku buru-buru biar kulakukan sendiri. Tunggu. Tian Gu dan Tian Yi saling bertolak belakang. Harus orang lain yang lakukan. Lakukan sendiri nggak ada gunanya. Pak Ye, tolong lakukan. Memang aku harus jadi orang jahat? Gimana kalau begini? Jadi pembantuku gimana? Apa? Pikirkan, kamu pewaris Tian Gu. Aku juga nggak mau hapus warisanmu. Juga nggak mau jadi orang jahat. Jadi pembantuku saja. Aduh, Xiao Shen. Kalau Yurong buang warisan gara-gara sifat cewek ini, besok pasti ribut mau bunuh diri. Tapi suruh orang jadi pembantu sih. Bisa jadi pembantu kita. Juga bisa jadi sekretarismu. Bisa bantu urus obat gitu. Untung dapat tenaga kerja gratis kan? Bener kan? Ya udah, oke. Gimana pertimbangannya? Aku setuju. Oke. Ayo cepat pergi. Kamu mau apa? Sudah jadi pembantu, harus bantu tuan dong. Harus kerjain sesuatu untuk tuan. Mau ngapain? Istriku ya aku gendong sendiri. Ngaco, siapa istrimu? Ayo pulang. Huzi hilang beberapa hari. Kabarnya gimana? Dia lagi nempel sama streamer Guan Xiaoying. Mereka lagi sibuk berdua di kamar. Tuan, aku rasa Guan Xiaoying nggak sungguh-sungguh suka sama Yehu. Semua orang sudah tahu ini. Sama-sama mau kok. Hubungan mereka cuma tergantung uang Huzi. Apa Huzi bakal ketipu? Takut apa kalau dia berani tipu Huzi? Aku urus semuanya. Nanti Jenderal Fang Yun turun tangan. Semua masalah pasti beres. Halo, Yu King. Apa? Jangan panik. Aku kesana sekarang. Qiu, aku keluar dulu. Jaga Yuyong baik-baik. King, mana Tante Li? Kenapa pakai baju kayak gitu sih? Capek lari ya? Ada air di meja, minum aja. Oke, makasih. Kok rasa airnya familiar ya? Karena aku campur obat perangsang. Show. Keluarga Zhou mau apa sama Yuyong? Kamu orang Zhou. Zhou Hujing adikku. Yuyong mana? Yukiu mana? Sampai begini pun. Kamu harusnya pikirin diri sendiri dulu. Kaget ya?
Namanya keluarga besar. Pasti ada yang aneh-aneh. Warisan kita jauh lebih menakutkan dari yang kau kira. Maksudmu Xiao Qingyao? Sama seperti Zhou Hujing, dia juga sampah. Sampah tak layak tahu tentang warisan. Wanita dan pewaris Tian Gumu berada di lereng belakang. Sekarang aku bilang pun tak masalah. Bunuh kau lalu. Siksa mereka sampai mati. Hahaha. Ini juga peringatan keluarga Zhou. Untuk petani rendahan. Semoga di kehidupan selanjutnya, kamu bisa lebih nurut. Bao Yuanwan, kau gila. Ini memang bisa tingkatin kekuatan. Tapi dalam 15 menit, syarafmu hancur dan mati. 15 menit. Cukup untuk bunuh kau. Bao Yuanwan. Bukan salah bertarung. Ada cincin tabib langit, aku malah terlahir kembali. Aku menembus tingkat. Ternyata warisan keluarga Zhou jauh lebih ngeri dari bayangan. Yurong Yukyu Xiaoshen. Hati-hati. Yurong, kamu baik-baik saja? Tuan, kau tak apa-apa? Aku. Lukaku parah di dalam. Kena bagian mana? Yurong, janji sama aku. Kamu janjikan? Ya, aku janji.